Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sejawat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah banyak pesertanya di pagi hari ini. Dan karena waktu ya supaya nanti tidak terlalu, supaya bisa lebih efektif, memang kami diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan multivitamin. Ya. Nanti kita coba sharing saja ya, barangkali ada juga teman-teman sejawat yang di peserta hari ini juga punya sumber informasi ya. Yang menarik sekarang itu sambil saya sharing PowerPoint saya, yang menarik adalah sekarang ini saya happy gitu ya, terutama untuk yang suka. Ini blessing in disguise bagi saya. Jadi mungkin wabah tetapi banyak yang bisa kita pelajari. Dan yang lebih menggembirakan lagi adalah bahwa bahan belajarnya itu banyak yang gratis tuh kalau soal COVID-19. Jadi kalau teman-teman buka di Google Scholar, itu langsung ada shortcut yang khusus untuk COVID-19 dari semua jurnal-jurnal yang selama ini jurnal-jurnal yang termasuk jurnal terkemuka semacam CDC, BMG, JAMA, kemudian NEJM dan sebagainya itu menggratiskan akses untuk jurnal-jurnal yang terkait dengan COVID-19. Nah, sehingga ada beberapa memang dari materi ini yang saya ambil dari situ karena jadi banyak. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik juga bisa sih langsung di search aja Google Scholar, nanti di halamannya Google Scholar itu sudah bisa Anda pilih mau JAMA, mau BEJM yang selama ini kita harus berbayar, tetapi khusus kalau kita masukkan untuk penelitian dengan topik COVID-19 ini bisa kita akses dengan gratis ya. Baik, kita pengen ada suatu pertanyaan ya. Saya pasang announcement atau pengumuman tentang webinar kita hari ini di status WA. Dan pagi tadi setelah sahur itu saya banyak di komen di WA oleh teman-teman sejawat dokter spesialis ya. Jadi gini, kalau nggak efektif pakai empon-pon aja ya. Jadi resepnya masuk ke Beringharjo gitu. Jadi ini menarik. Kemudian ya jadi saya pagi itu sudah dapat pertanyaan sebelum saya ngisi seminar pagi tadi saya sudah dapat pertanyaan dari beberapa sejawat dokter spesialis. Ya begitulah kita suka bercanda begitu ya. Saya sampaikan. Nanti saya share ya materinya saya bilang gitu. Jadi memang ini menarik ya. Oke, kita mulai. Apa sih sebetulnya ya? Mungkin sudah banyak yang melihat ya. Atau membaca atau mengakses informasi tentang coronavirus bahwa ini adalah virus yang memang transmisinya awalnya dari hewan ke manusia. Ya, sesuai dengan berita dari media, pertama kali ini ada di Wuhan itu ditemukan di Cina ya. Dan tadi disebutkan mutasinya itu berjalan dengan sangat cepat. Awal kita ada kasus ya. Jadi kalau di Jogja kasus pertama itu di anak 3 tahun. Waktu itu saya sempat diskusi dengan gugus nasional COVID salah satu anggota dan memang mutasi itu sudah terjadi sebetulnya ya. Mutasi itu sudah terjadi dan mungkin di setiap negara sudah beda tipenya gitu. Nah, sebagai contoh misalnya COVID-19 yang di Wuhan dengan yang di Italia sudah berbeda. Ya, sehingga memang masing-masing negara punya karakteristik masing-masing gitu ya, sehingga kita tahu bahwa di Indonesia belum mengalami masa penurunan tapi justru ada kenaikan yang signifikan. Nah, entah sampai kapan kita juga belum tahu ya. Nah, sekarang ini menjadi outbreak ya di seluruh dunia. Saya kira semuanya sudah terdampak dan Amerika menjadi negara yang epicentrum di akhir-akhir ini karena dengan jumlah kasusnya yang cukup banyak. Baik. Nah, patogenesisnya ini sebentar aja ya. Jadi virus awalnya dari kelelawar, kemudian bermutasi ada intermediate host, kemudian bertransmisi ke manusia. Nah, cuman sekarang yang muncul adalah transmisi dari manusia ke manusia yang lebih banyak. Mungkin ini agak berbeda dengan avian flu ya, flu burung. Kalau flu burung itu transmisi yang dominan masih dari hewan kepada manusia, tetapi kalau sekarang COVID ini sudah kepada manusia ke manusia dan level keparahannya kalau sudah positif dengan gejala itu juga lebih berbahaya daripada SARS maupun avian flu yang mungkin hampir virus juga seperti itu ya.
Ya kalau di rumah sakit saya sudah merawat beberapa, yang meninggal juga ada ya. Rata-rata yang meninggal memang kalau sudah punya komorbid, karena misalnya sudah ada penyakit gagal ginjal, sudah ada penyakit, dan ada satu pasien yang COVID-19-nya mungkin infeksi sekunder karena sebelumnya dia HIV. Nah, itu juga hal-hal yang menarik ya. Tetapi kalau yang OTG yang tidak punya komorbid pada umumnya masih membaik, termasuk anak 3 tahun yang pertama kali kasus 1 di DIY itu anak 3 tahun itu membaik ya, sembuh ya. Tetapi kalau yang dengan komorbid memang tingkat mortalitasnya menjadi tinggi. Nah, ini dampak sosialnya ya. Dampak sosialnya menimbulkan kepanikan gitu ya. Kita jadi kalau sekarang nih jarang kita cipika-cipiki, jarang salaman juga kita jadi muncul seolah-olah ada dusta di antara kita. saling saling curiga ya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian berbagai produk tiba-tiba langka di pasaran ya, masker, tadi hand sanitizer, termasuk cari klorin ya, seperti disampaikan Bu Endang tadi, juga susah tuh makan di awal-awal dulu. Termasuk vitamin. Harga vitamin melambung tinggi ya. Enervon sih, misalnya maaf saya sebut di Jakarta itu naik 5-10 kali lipat harganya di awal ya. Mungkin kalau sekarang sudah mulai banjir tadi ya. Jadi mungkin kalau yang apotek sudah harus berpikir jangan-jangan nanti pada dead stock atau overstocknya vitaminnya. Nah, yang lebih ini lagi menurut saya lebih berbahaya adalah informasi hoax ya. Ini yang harus kita atasi, dan saya sangat mendukung teman-teman untuk banyak mengakses informasi-informasi mengenai COVID-19 ini dari informasi yang sudah jelas ya, jadi terbukti, kemudian direview. Karena apa? Informasi-informasi di jurnal itu diberikan gratis khusus untuk COVID-19 ini. Jadi silakan, tadi saya ulang lagi, silakan ketik Google Scholar, nanti masuk ke halamannya Google Scholar, saudara bisa melihat ya, teman-teman sejawat bisa mengakses dengan gratis ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, misalnya yang paling fenomenal tuh misalnya terkait dengan ekinase, misalnya ya, hoax terkait dengan ekinase, kemudian yang ini terkait dengan ARB dan S inhibitor. Jadi karena itu ada hubungannya, mekanismenya. Nah, ini yang kemudian seolah-olah terasa ilmiah, ya, seolah-olah terasa ilmiah karena seolah-olah bisa menjelaskan, padahal itu hanya asumsi. Misalnya kita melihat mekanisme patogenesisnya ya, kemudian kita ada mekanisme imunologi di situ, kemudian kita ini kan ada, berarti S inhibitor atau ARB bisa dong membuat ini dan sebagainya. Nah, ini jangan kemudian mengambil kesimpulan dari asumsi-asumsi walaupun itu seperti terkesan ilmiah gitu ya. Nah, kemudian banyak diborong vitamin ya, karena pengen melindungi diri, proteksi ya, padahal ya tidak ada satupun pil ajaib ataupun makanan tertentu yang bisa menjamin imunitas itu langsung bisa mencegah COVID-19 spesifik pada COVID-19. Jadi tagline pertamanya adalah yang bisa mencegah COVID-19 terkait dengan obat atau vitamin, contohnya memborong kloroquine, hidroksikloroquine, kemudian memborong vitamin, itu tidak benar begitu ya. Jadi belum ada lah penelitiannya bahwa nanti ini setelah diteliti ada kebenaran, itu nanti begitu. Tapi sampai hari ini belum spesifik seperti itu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang pertama, kalau bicara vitamin, sebetulnya vitamin itu ada bagian dari makanan kita. Jadi kalau Pak Ipang pasti paham nih, jadikan makananmu itu sebagai obat. Jangan obat jadi makanan, kan gitu ya Pak ya. Pak termasuk yang mengusung tagline itu Pak Ipang ya. Jadi Pak Ipang itu makannya harus jadi obat gitu. Jadi makanya itu benar banget ya, bahwa pola hidup sehat itu akan lebih efektif untuk mengaktifkan sistem imun. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa vitamin nggak boleh diminum, bukan gitu ya. Tetapi kita yang benar dulu gitu, gimana. Pola makan teratur dengan gizi seimbang. Itu tadi. Jadi pengetahuan kita mesti ke, misalnya kita mau banyak vitamin B atau vitamin A, di mana itu kita dapatkan dari pola makan kita dulu, teratur dan gizi seimbang. Kemudian minum air putih ya. Ya ini kalau dehidrasi pasti akan terjadi turun imunitas ya. Nah, sebaiknya air hangat ya, karena supaya
apa namanya, tidak jadi batuk-batuk. Nanti kalau batuk-batuk dicurigai ya, minum air dingin, es kemudian batuk dicurigai gitu. Jadi ada beberapa yang di depan itu ditulis ya, kawasan dilarang waing gitu. Wah itu gimana ya kawasan dilarang waing gitu. Jadi untuk mengatakan lockdown itu kawasan dilarang waing dan batuk gitu ya. Kemudian olahraga ya, menjaga kebersihan tubuh tadi dengan banyak cuci tangan dan sebagainya ya, istirahat cukup. Nah ini yang harus dikampanykan dulu. Jadi apoteker kan tidak hanya masalah kuratif memberi obat, tetapi juga bagaimana peran apoteker untuk juga preventif dan promotif. Nah ini yang challenging sih buat apoteker ya. Oke. Pencegahannya tadi menghindari ya ini ya susah ya PSBB, lockdown apa segala macam tuh sudah mulai susah karena orang udah mulai bosen di rumah ya. Cuci tangan setelah kontak dengan lingkungan ya. Kalau kita pakai masker tadi pasti kita cenderung tidak akan menyentuh mulut dan hidung ya karena ada barier. Nah, kemudian hindari sumber penularan orang sakit. Nah, kalau saya agak susah nih ya menghindari orang sakit karena saya kerja di rumah sakit. Jadi jadi harus mau nggak mau ya. Yang lain bisa work WFH itu work from home. Kalau saya WFH-nya adalah work from hospital. Gitu. Jadi nggak ada WFH, WFH-nya work from hospital. Nah kita sedikit ya. Oh ya, ada satu jurnal. Ini isinya adalah review literatur yang dipublish oleh Jurnal Penyakit Dalam FKUI, bahasa Indonesia. Wah ini pasti gembira kalau bahasa Indonesia ya, jadi bisa dipahami. Bisa di-download ya gratis dan saya melihat bagus sekali cara penyampaiannya. Kalau kita nggak terlalu paham banget, agak awam begitu, itu kayaknya lebih mudah dan dia mereview 158 jurnal terbaru terkait dengan COVID-19, mulai dari penularan, efektivitas cuci tangan seperti apa dan sebagainya sampai data-data morbiditas dan mortalitasnya di dunia. Itu cukup bagus, tapi saya ambil saja tentang prosesnya ya. Prosesnya juga replikasi virus dan patogenesis COVID-19 ini untuk mengantarkan bahwa di mana titik mekanisme vitamin-vitamin tadi bisa membantu imunitas. Yang pertama adalah proses replikasi yang dimana sebelumnya ada masuk ke dalam tubuh dulu ya sebagai host tadi. Nah, ada beberapa vitamin yang pertama kali ketika masuk itu sudah punya fungsi barier di kulit. Ya, kayak vitamin C, kemudian vitamin E ya, tocopherol, kemudian beberapa itu ya vitamin C, vitamin E itu punya fungsi untuk meningkatkan fungsi barier di sel epitel. Ya, jadi di kulit terutama. Jadi bisa mencegah, terutama juga misalnya karena virus dan bakteri juga termasuk radikal bebas sebetulnya ya. Jadi itu bisa dari awal ketika nempel itu udah ada bariernya. Kalau imunitasnya bagus, dan itu fungsi di situ adalah beberapa vitamin tadi bisa membantu memang. Kemudian, nah ini ada misalnya replikasi ya, proses replikasi virus juga tadi bisa di apa namanya bisa di tahan gitu proses replikasinya itu oleh beberapa mineral ya, seperti zinc itu juga punya kemampuan untuk menekan replikasi virus. Kemudian ada proses antigen, nah ini sudah masuk ke respon ya. Jadi vitamin itu nanti ada di dua mekanisme. Jadi dia membangun innate imun, jadi imun bawaannya itu ditingkatkan dan juga dia meningkatkan respon tubuh untuk melawan imun. Ya itu tentu ada juga yang lain seperti misalnya vaksinasi. Kalau vaksinasi lebih kepada respon adaptif dengan antibodi, dengan membentuk antibodi ya itu. Nah, yang sebetulnya yang agak berbeda kalau proses 1 dan 2 ya ini terjadi pada virus pada umumnya, influenza dan sebagainya. Yang spesifik pada COVID-19 adalah ini. Terjadi pelepasan banyak sitokin. Kalau bahasa Inggrisnya disebut sebagai cytokine storm. Jadi badai sitokin. Jadi pengeluaran sitokinnya, sitokin sebagai proinflamasi dan antiinflamasi itu berjalan begitu cepat dan banyak sekali sitokinnya. Maka disebut storm, badai sitokin. Itulah yang menyebabkan pasien kemudian menjadi sesak nafas yang luar biasa atau kita sebut sebagai ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi pasien menjadi saturasi oksigennya sangat turun, sesak hebat, termasuk menimbulkan kegagalan multi organ dan akhirnya kematian.
Jadi kalau kami di rumah sakit memang tidak masuk ke ruang infeksi khusus ya, tetapi karena sudah menggunakan elektronik rekam medik, jadi data pasien itu bisa diakses di mana saja. Kita lihat data pasien, ya beberapa kegagalan multi organ itu terutama di ginjal. Jadi kreatininnya itu meningkat dengan sangat tajam, kemudian juga SGPT, SGOP dan sebagainya. Jadi bisa organ di liver, bisa di paru. Kalau paru itu sifatnya bilateral, jadi kerusakannya di dua-dua. Kalau misalnya penyakit pernapasan yang lain kayak pneumonia atau TBC itu hanya monolateral, jadi satu bagian bisa ya. Tapi kalau ini begitu sudah positif dan menimbulkan gejala itu bilateral, dua-dua dari cabang paru itu terjadi kerusakan secara dan itu masif, makanya kemudian terjadi keparahan yang cepat ya. Nah, nah ini ada mohon maaf, ada satu jurnal yang bagus, dia melakukan review terhadap banyak sistematik review terhadap banyak literatur tentang peran dari beberapa vitamin di dalam meningkatkan respon imun. Ya, ini nanti saya ada filenya kalau misalnya mau di-share juga, monggo silahkan, akan saya share juga ke Bu Novi ya. Nah, vitamin ini kan nutrisi organik ya, yang dalam makanan kita digunakan sel tubuh untuk tumbuh ya, berkembang. Kemudian kan banyak ya vitamin itu dipakai untuk sebagai kofaktor juga ya, untuk perkembangan, pertumbuhan, pencegahan penyakit dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, vitamin di dalam tubuh itu bervariasi. Makanya nanti pada saat assessment kita bisa melakukan assessment terhadap bioavailabilitas vitamin yang diproduksi atau ada secara natural di dalam diri pasien itu tergantung pada usia. Misalnya kalau usia tua tentu ketersediaan vitaminnya juga akan lebih rendah. Atau sangat muda ya, neonatus dan sebagainya, balita itu juga ya. Kemudian jenis kelamin. Kita tahu ya, kalau perempuan mungkin karena dia haid dan sebagainya, maka beberapa mikronutrien seperti zat besi juga akan lebih rendah ketersediaannya dibandingkan dengan laki-laki. Maka nilai HB normalnya kan juga berbeda antara laki dan perempuan. Kemudian juga kondisi fisik, misalnya punya komorbid, punya penyakit diabetes mellitus, punya penyakit cancer ya. Cancer itu akan sangat menekan sistem imun karena banyak mikronutrien yang ketersediaannya di dalam tubuh itu rendah. Nah, kemudian suplai vitamin juga dipengaruhi oleh penggunaan obat. Jadi kalau kita pakai obat tertentu misalnya epilepsi ya, epilepsi itu bisa menimbulkan defisiensi asam folat. Asam folat kan juga mikronutrien, vitamin juga ya. Ada juga yang kita minum obat TB, vitamin TB itu defisiensi vitamin B6 misalnya. Nah, itu jadi penggunaan obat-obat tertentu itu bisa juga menimbulkan turunnya ketersediaan vitamin dalam tubuh manusia. Kemudian intake makanan ya, malnutrisi atau makannya banyak geprek-geprek yang jarang makan sayur buah, itu juga tentu akan suplai vitaminnya. Kemudian lifestyle ya, orang-orang dengan drug abuse, alkoholik, perokok ya, nanti di sesi vitamin C kita lihat bahwa penelitian dengan jumlah yang cukup, populasi yang cukup banyak itu menunjukkan bahwa perokok itu mengalami defisiensi sampai 1/3 jadi daripada orang normal kalau dia merokok. Ya, jadi makanya ada yang mengatakan kalau perokok lebih rentan terkena COVID-19, yaitu mungkin karena ketersediaan untuk sistem imunnya turun akibat mikronutrien di dalam tubuh yang menjadi kofaktor dalam sistem imun itu rendah. Nah, tadi vitamin berperan penting dalam mekanisme innate immunity responsif ya. Saya sebut saja ya. Nah, ini seorang apoteker yang harus Anda lakukan metode untuk memilihkan multivitamin yang baik bagi pasien ini saya sampaikan di sini. Yang pertama, coba lakukan assessment. Jadi kalau Bu mau minta dong vitamin yang paling bagus, assessment dulu. Ini yang mau minum siapa? Ya. Kemudian ada penyakit bawaan tidak dan sebagainya. Kemudian pilih vitamin atau suplemen yang sudah teruji. Jadi ada evidence base-nya ya, karena kita akan sekolah untuk bisa memberikan satu solusi yang sudah terbukti secara ilmiah ya. Itu yang membedakan kita sama tukang obat ya, mungkin gitu ya. Perhatikan dosis, kemudian dosis ya. Kemudian kapan waktu minumnya vitamin dan sampai
lah. Kemudian bagi pasien yang sedang minum obat rutin, ya pertimbangkan jenis vitamin yang tidak mengganggu. Jadi ini terkait dengan interaksi obat dengan obat yang biasa diminum dan interaksi obat dengan penyakit pasien itu sendiri. Nah ini ya 5 langkah ini yang harus dipertimbangkan dalam proses assessment. Ya. Kemudian, nah kebutuhan assessment ya, misalnya orang dewasa sehat mungkin ya tidak perlu sepanjang asupan gizinya seimbang ya. Jadi pola makannya gimana gitu. Kemudian apakah misalnya untuk anak-anak, apakah dia sulit makan, cenderung berat badannya rendah, atau sekarang misalnya sedang ada KPTB ya, atau apa sih, flek ya, itu berarti kan dia memang ada masalah di situ. Perempuan ya, haid atau dalam keadaan hamil, ya, nah ini misalnya saya haidnya lama gitu, kemudian saya pengen minum vitamin. Nah, walaupun mungkin tidak ada penelitian tentang zat besi yang meningkatkan imunitas, tapi kalau dia anemia otomatis turun imunitasnya. Kemudian orang dalam masa pemulihan setelah sakit itu juga butuh vitamin. Orang yang memiliki penyakit kronis ya, pada umumnya menurun imunitasnya, tetapi hati-hati kalau penyakit kronis misalnya kanker dan sebagainya karena ada beberapa vitamin yang berinteraksi dengan kemoterapi. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit sedentary ya kayak DM dan sebagainya itu ada gangguan metabolisme sehingga dampaknya ada terjadi defisiensi mikronutrien, termasuk di dalamnya mikronutrien itu adalah vitamin dan mineral. Ini pada pasien DM sering terjadi seperti itu ya. Kemudian pilih vitamin yang sudah teruji tadi ya. Nah itu tadi bisa cek. Cuman begini, kalau kita baca jurnal-jurnal terkait dengan COVID-19, memang penelitian tentang vitamin ini sepertinya belum menjadi prioritas. Jadi dari hasil searching itu baru vitamin D. Yang ini juga dibahas di PAPDI ya, Persatuan Ahli Penyakit Dalam. Saya dapat dapat share untuk webinar tentang bagaimana peluang vitamin D ini untuk mencegah. Tetapi setelah kita lihat lebih lanjut, memang ada judulnya COVID gitu ya, tapi masih merupakan permodelan, belum dilakukan secara randomized clinical trial. Jadi kalau dari Kemenkes sendiri untuk terapi untuk pasien yang sudah positif dan simptomatik itu masih vitamin C yang disarankan sebagai bagian dari standar terapinya. Nanti kita bicara lebih lanjut di situ. Oke. Nah, contoh ini ya untuk vitamin, saya vitamin D. Level vitamin D tubuh terkait dengan risiko terjadinya penyakit pernapasan. Ini ada penelitiannya di mana termasuk kalau Anda cek di CDC, kemudian search di situ vitamin D, akan keluar bagaimana peran vitamin D di dalam meningkatkan kesembuhan untuk pasien dengan TBC. Walaupun di Indonesia belum banyak. Kalau TBC biasanya kasihnya vitamin B6 karena ada defisiensi vitamin B6 akibat penggunaan izin, obat. Bu Irma, 3 menit ya Bu. Wow, ya kali 5 ya. Vitamin D ada 2 ya, ergokalsiferol dan D3. Kolekalsiferol bisa juga ini dosisnya yang disarankan 1.000 sampai 4.000 unit per hari ya. Tapi kita bisa DD ya, bisa DD berjemur. Nah ini berjemur, kenapa berjemur? Ada matahari, kemudian paparan ke kulit, nah kemudian di hati dia akan di metabolisme menjadi vitamin B2, di ginjal vitamin D3. Jadi teman-teman kalau di rumah sakit kenapa sering pasien gagal ginjal kronik suka dikasih vitamin D3 karena dia berpengaruh dalam mempertahankan atau menurunkan kadar paratiroid ya. Jadi berperan di situ sebagai kofaktor. Nah, kemudian ini akan menjadi VDR, vitamin D reseptor yang di sini ini yang punya peran untuk adaptif respon imun. Ya, jadi tidak langsung makanya kalau minum tidak seperti vitamin D umumnya biasanya ada sediaannya adalah ergokalsiferol itu yang D3 dan kolekalsiferol yang D2. Oke. Ini ya tadi yang saya sebutkan ya, banyak penelitian tetapi Anda harus hati-hati bahwa ini belum merupakan penelitian yang RCT ya. Jadi hanya permodelan-permodelan dari misalnya pada kasus pneumonia, pada kasus influenza, pada kasus TBC, kemudian dibuat seolah-olah itu bisa untuk COVID-19. Jadi hati-hati. Kemudian zinc ya, zinc itu juga bisa punya peran dalam membangun fungsi imun dalam tubuh ya. Kalau anak diare kan kadang dikasih zinc ya. Kenapa? Untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh, termasuk menghambat replikasi virus ya di dalam tubuh ya. Nah ini tapi hati-hati ya, kalau pakai zinc harus dihitung dosisnya karena jangka panjang sebetulnya cukup aman, tetapi tidak boleh lebih dari 40 mg per hari. Kalau dosisnya terlalu tinggi akan mengganggu absorpsi mineral yang lainnya, karena selain zinc kan kita butuh yang lainnya ya.
Kemudian ini tadi ya sebagai, nah dia bisa menstabilkan membran sel sehingga penetrasi di dalam sel-sel tadi bisa dicegah dengan penggunaan zinc ini. Kemudian, nah ini yang paling banyak digunakan vitamin C ya sekarang ya. Vitamin C terbukti memang bisa mempercepat penyembuhan pasien dengan gangguan infeksi saluran nafas. Cuma harus hati-hati. Sekarang orang banyak sediaan-sediaan yang 1000 mg. Nah, untuk sediaan dengan dosis tinggi itu harus dipertimbangkan betul, karena pada pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu kalau kita asesmen misalnya baru dalam masa KB, penggunaan antikoagulan, pasien-pasien kardiovaskuler atau diabetes mellitus yang perlu tes lab, uji lab untuk gula darah secara rutin itu bisa mengganggu ya. Nah, kalau amannya sih sebaiknya di bawah 500 ya, 250 sampai 500 mg itu cukup aman sekali sehari saja. Nah, ini imun sistem dari vitamin C tadi, jadi di epithelial barrier, jadi meningkatkan kolagen kulit sehingga kalau ada jejas atau eksposur virus, antioksidan, polutan itu dia bisa membarier itu ya, menahan lah gitu. Fagosit, jadi dia dengan neutrofil dan makrofag memakan virus-virus itu. Nah, yang paling penting di terakhir nih, inflammatory mediator. Makanya kalau sudah positif COVID-19 dan simptomatik itu diberikan intravena maksimal 400 mg vitamin C pada pasien karena dia bisa menurunkan produksi sitokin. Keparahan itu muncul karena storm sitokin atau sitokin storm, badai sitokin. Dengan vitamin C ini diharapkan dia bisa menurunkan produksi sitokin. Oke, nah ini vitamin C insufisiensi ini pada perokok aktif, orang yang kena polusi secara terus-menerus ya bekerja di pabrik misalnya, DM tipe 2 juga cenderung akan terjadi insufisiensi, pasien obesitas yang gemuk-gemuk ya, itu ternyata juga turun kadar vitamin C-nya dalam tubuhnya, hiperglikemi, kolesterol, elderly ya, itu adalah yang perlu di dalam assessment ini mungkin perlu ditambahkan vitamin C dalam dietnya. Indikasinya ini kalau untuk tata laksana COVID-19 ya, kalau orangnya tanpa gejala dan gejala ringan, jadi ini yang udah positif, itu bisa diberikan oral, tapi kalau sudah gejalanya sedang dan berat, di ICU atau dipakai ventilator, ini harus diberikan intravena, tapi teman-teman di rumah sakit hati-hati memberikan injeksi intravena pada pasien, karena kalau cepat, nggak boleh bolus ya, pasiennya bisa pingsan, jadi hilang kesadaran, tapi kalau ini harus pelan-pelan. Yang menarik dan ini IAI harus bicara adalah banyak salon-salon yang buka pelayanan nyuntik vitamin C. Tolong ini juga harus jadi perhatian kita. Kalau kita lihat di Instagram banyak story-nya artis-artis semuanya pada nyuntik. Padahal dia tidak COVID-19 positif. Dia masih bisa oral, tapi dia take risk dengan memberikan vitamin yang disuntikkan. Perhatiannya ini yang penting-penting aja. Tolong kalau ada riwayat gagal ginjal atau pernah operasi batu ginjal hati-hati. Atau asam uratnya meningkat karena batu ginjal dari asam urat. Ya, asam oksalat itu dibentuk dari asam urat. Jadi kalau dia biasa asam urat tinggi, jangan dikasih yang vitamin C terlalu tinggi dosisnya. Kemudian yang lagi KB, wah ini bisa jebol kalau dia minum vitamin C terutama lebih dari 2000 mg. Ya, jadi hati-hati. Kemudian yang mendapatkan aspirin ya. Aspirin ya ini antikoagulan itu kan pasien-pasien kardiovaskuler karena diberikan itu ya bisa menurunkan efek antikoagulan. Kemudian pada aspirin atau asetosal kalau dosisnya terlalu tinggi akan meningkatkan perdarahan. Barbiturat, pasien epilepsi sering didapatkan kombinasi antara fenitoin dengan phenobarbital, khususnya anak-anak. Ini akan memperpanjang efek barbiturat, jadi ngantuknya jadi lama gitu. Oral kontrasepsi, kalau 1000 mg bisa juga menurunkan efek kontrasepsinya. Jadi kok habis ini work from home jadi positif ya. Jadi COVID negatif, hamil positif gitu ya. Mungkin karena vitamin C-nya terlalu semangat gitu. Kemudian pada pasien DM ya sebaiknya tidak minum vitamin C dosis tinggi saat akan pemeriksaan kadar gula darah karena bisa mengganggu ya. Kemudian menurunkan aktivitas beberapa antibiotik juga ini. Nah, ini ya. Terus di informatoriumnya BPOM itu juga ada vitamin E ya, cuman tidak banyak penjelasan sih sebenarnya tentang vitamin E ini. Jadi tapi ada jurnal yang tadi pertama saya sebutkan fungsinya adalah meningkatkan epithelial barrier function pada kulitnya. Ini bisa vitamin E.
Kemudian ada yang, nah sekarang juga ada imunostimulan ya, mengaktifasi berbagai elemen, membentuk imun juga, ini yang awal-awal agak rame, kemudian ada hoax dan sebagainya. Ya monggo saja kalau mau diberikan ya, ini juga bisa meningkatkan level basal respon imun tadi secara innate maupun adaptif respon imun. Kemudian ini ada beberapa ya, yang banyak sih sebetulnya ekinase ya, banyak ya, berbagai studi ini yang berbagai merek lah saya kira jadi laris ya waktu itu, monggo saja. Nah ini imunostimulan sering digunakan ya pada beberapa kalau memang diperlukan tadi ya. Kemudian peranannya tadi meningkatkan pertahanan alamiah ya, membantu kerja sistem imun dan sebagainya, terutama fungsi fagositosis. Jadi menangkapi ya, memakan radikal bebas termasuk virus dan antibakteri. Mungkin masih banyak ya, tapi karena waktunya nggak terlalu banyak. Nah, saya masuk di kesimpulan nih, Pak Ipang. Beberapa vitamin memang terbukti berperan dalam meningkatkan sistem imun, tapi sistem imun secara umum ya, misalnya penelitiannya ke influenza, ke pneumonia, ke TB, seperti itu. Tetapi kalau spesifik ke COVID memang belum ada. Nanti mungkin setelah ini akan banyak. Ya, kayaknya orang lebih fokus untuk penelitian ke vaksinasi. Karena mekanismenya sudah lebih jelas, langsung membentuk antibodi. Jadi mungkin sekarang penelitiannya lagi ke terapinya, kalau untuk yang sudah positif dan simptomatik, kemudian kalau yang pencegahan masih mengembangkan vaksinasinya. Nah, tapi kita mau memberikan antibiotik, vitamin pada pasien itu juga tidak masalah sebetulnya ya. Kemudian, nah tadi perhatikan tahap-tahap dalam memilihkan vitamin terbaik untuk pasien. Ya, lakukan asesmen kebutuhan, kemudian pertimbangan evidence base-nya, dosisnya yang sesuai ya. Kemudian jangan lupa interaksi kalau pasien itu terutama pasien yang punya komorbid atau minum obat rutin. Oke, saya kira itu Pak Epang dari saya.